Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelty Juliana Saira, NIM S1S1222023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Introduction to Python Programming atau pengenalan Python pemrograman. Pada materi ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu dasar-dasar Python. Untuk dasar-dasar Python ada objek Python, ada pengidentifikasi, kemudian sequence types atau jenis urutan, ada list, tuple, set, dan string. Kemudian dictionary class atau kelas kamus, operator for sequence dan dictionary atau operator untuk urutan dan kamus. Kemudian polymorphism function atau fungsi polimorfik. Dan yang terakhir yaitu file read and write atau baca dan tulis file. Kemudian lanjutan yaitu expression handling atau penanganan pengecualian, iterator dan generator, Python convenience atau kenyamanan Python, dan scope dan namespace atau cakupan dan ruang nama. Selanjutnya yaitu introduction atau pengenalan Python. Apa itu Python? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototipe lebih cepat yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Mengapa harus Python? Atau mengapa Python? Ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan Python. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian sintaks sederhana mirip dengan bahasa Inggris. Menulis program dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, dan berjalan pada juru bahasa, dan kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Selanjutnya yaitu bagaimana dan di mana menulis program. Nah, untuk program Python dapat ditulis di berbagai tools seperti diakses secara online di Google Colab atau di Visual Studio Code, di PyCharm, dan tools-tools yang lain. Nah, selanjutnya yaitu Python Introduction atau pengenalan Python. Sebuah ditafsirkan bahasa pemrograman atau uninterpreted programming language. Kemudian pagar digunakan untuk menyisipkan komentar. Nah, misalnya di sini misalnya kita ingin menulis sebuah komentar pada program kita. Nah, misalnya di sini kita menggunakan Nah, untuk menulis sebuah komentar pada program kita bisa menggunakan tanda pagar. Nah, kita coba jalankan.
Nah, di sini program atau komentar yang telah kita buat tadi tidak akan dieksekusi karena ini hanyalah sebuah komentar. Nah, selanjutnya yaitu tanda petik dapat digunakan untuk komentar multibaris. Nah, misalnya kita ingin membuat komentar dalam beberapa baris. Nah, kita bisa menggunakan tanda petik ganda seperti ini. Kita bisa menggunakan Nah, seperti ini kita bisa menggunakan tanda petik tunggal. Dan jika kita jalankan, maka sama seperti tadi, program ini tidak akan dieksekusi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu slash dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Kemudian blok kode diberi tab yang menjorok ke dalam struktur kontrol, dan bahasa pemrograman Python berorientasi objek dan kelas membentuk dasar untuk semua tipe data. Nah, selanjutnya yaitu identifiers atau pengidentifikasi. Nah, pengidentifikasi adalah nama variabel bisa menggunakan huruf besar, kecil, kombinasi huruf, angka, dan garis bawah. Kemudian pengidentifikasi Python paling mirip dengan variabel referensi Java dan variabel penunjuk di C++. Setiap pengidentifikasi secara implisit dikaitkan dengan alamat memori dari objek yang dirujuknya. Kemudian Python adalah diketik secara dinamis karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengidentifikasi dengan tipe data tertentu. Nah, misalnya ini ada beberapa contoh kata kunci dari Python. Nah, selanjutnya yaitu creating and using speech atau membuat dan menggunakan objek. Nah, di sini yang pertama yaitu membuat instance kelas baru. Nah, contohnya di sini Python literal untuk menunjuk contoh baru. Kemudian Python mendukung berbagai cara untuk memanggil
Metode ada sort data, panggilan standar ke metode fungsi, kemudian atau data.sort fungsi anggota. Kemudian yaitu types method atau jenis metode. Nah, di sini yang pertama yaitu accessors atau mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek tetapi tidak mengubah keadaan. Kemudian mutator atau memperbarui metode itu dapat mengubah suatu status objek. Kemudian sebuah kelas adalah kekal jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansiasi yang selanjutnya tidak dapat diubah. Contoh kelas float, int, ball, dan string. Nah, ini adalah contoh kode. Nah, misalnya di sini kita coba implementasikan kodenya. Nah, misalnya kelas student, kemudian self name new sub kemudian solve dot name dengan name self sama dengan age, kemudian solve no no sama dengan no sub. Kemudian def get
attrib sama dengan self kemudian return attrib tekan kurung kemudian tinggal kopikan kemudian misalnya satu sama student misalnya nanti kemudian 20 kemudian 4. Nah kemudian misalnya ini 2 kemudian kita print stud 1. Nah, jika sudah di sini contoh programnya, kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini aksesornya yaitu kode ini merupakan kode asesor karena tidak dapat ini mengembalikan informasi tentang keadaan suatu objek, tetapi
sini tidak dapat mengubah nilai tapi tidak mengubah keadaan. Kemudian kode ini merupakan kode mutator atau dapat memperbarui status objek. Nah, selanjutnya yaitu kelas tipe urutan atau sequence types class. Di sini ada the list class atau daftar kelas, kemudian kelas tuple, string class, dan the set atau frozen set class, atau mengatur atau membekukan set class. Nah, yang pertama yaitu daftar kelas atau the list class. Contoh, daftar menyimpan urutan objek. Kemudian, daftar adalah struktur referensi karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Daftar adalah urutan berbasis array dan adalah di indeks 0. Jadi daftar dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n1 inklusif. Kemudian Python menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literatur daftar, dengan kurung siku sendiri merupakan daftar kosong. Kemudian daftarnya adalah yang mungkin berubah. Sequence elemen dapat ditambah atau dihapus dari urutan. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, di sini kita akan coba implementasikan contohnya. Nah, misalnya di sini adalah dengan the list hello. Kemudian print d, kemudian atribut a to red, kemudian green, kemudian blue, dan print a. Ini misalnya d sama dengan 10,2,12 dan 15. Kemudian C sama dengan A, B, dan print C. Nah, misalnya UG
20,15. Kemudian print Nah, seperti ini contohnya. Kita coba jalankan programnya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, daftar struktur referensi menyimpan serangkaian referensi, kemudian daftar urutan berbasis array, dan adalah di indeks 0. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tuple kelas atau kelas tuple. Nah, kelas tuple sebuah kelas versi kekal versi suatu urutan itu tidak bisa diubah. Elemen tidak dapat ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Tanda kurung membatasi sebuah tuple dengan kurung menjadi tuple kosong. Untuk menyatakan tuple dengan panjang 1 sebagai literal, koma harus ditempatkan setelah elemen, namun di dalam tanda kurung. Misalnya 17 adalah tuple 1 elemen. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba implementasikan lagi. Nah, misalnya di sini tup 1 sama dengan message, kemudian string, kemudian untuk 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kemudian untuk 3
3 sama dengan koma B koma C koma D. Kemudian print tutup dan print tub 1 kemudian link dan print di sini kita coba jalankan programnya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tub 0 hasilnya tub 1 0 yaitu sama dengan pieces, kemudian tub 1 tub 2 kita menjalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Tub 1 dimulai dari 0, kemudian tub 2 yaitu 1 banding 5 yaitu 2 3 4 5, kemudian tub 3 1 2 A B C D E. Oke, kemudian setelah itu materi selanjutnya yaitu the string class atau kelas string. Nah, kelas string mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contoh hello, don't worry. Kemudian karakter Unicode juga dapat disertakan, misalnya U2/U20AC untuk string 20. Kemudian tanda petik ganda dan tanda petik tunggal untuk komentar multibaris. Kemudian karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator kurung siko. Nah, misalnya di sini contoh programnya. Misalnya
first name teman, kemudian last name, kemudian print last name. Misalnya var 1 sama dengan hello, kemudian var 2 sama dengan kemudian kita print var 1 0, kemudian print lima. Nah, kita coba jalankan lagi programnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama itu first name itu Nilti, kemudian last name-nya Hera. Nah, var 1-nya yaitu H dan var 2-nya yaitu Nelti. Nah, kemudian selanjutnya yaitu the set and present class atau mengatur dan beku kelas dan set beku kelas. Nah, itu the set class represent ini mengatur kelas mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang. Kemudian keuntungan utama menggunakan kumpulan dibandingkan dengan daftar adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tersebut tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini didasarkan pada struktur data yang disebut the hash. Kemudian ada dua batasan. Yang pertama itu tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah, yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python seperti int, float, string, tuple, dan frozen set. Kemudian itu set beku kelas adalah bentuk himpunan yang tidak dapat diubah. Nah, himpunan menggunakan kurung kurawal dan sebagai pembatas suatu himpunan. Nah, di sini contohnya yaitu 17, kemudian red, green, blue,
dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini misalnya contohnya yaitu seperti ini. Misalnya A adalah 3, kemudian B sama dengan hello. Kemudian 1, 3, nah seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 1, 0, 1, kemudian 1, 2, 3, hello. Nah, materi selanjutnya yaitu the deep class. Nah, mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda ke nilai terkait. Kemudian literal kamus juga menggunakan kurung kurawal. Misalnya A sama dengan A Iris, D dan E Jerman. Kemudian bentuk literal kurung kurawal menghasilkan kamus kosong. Konstruktor untuk kelas D menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Kemudian alternatifnya konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter seperti pada despairs dengan pasangan. Nah, di sini misalnya seperti ini, B kurung kurawal dalam kurung siku dalam kurung GA Iris, T dan Jerman. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Kita coba implementasikan lagi. Nah, misalnya number kemudian di dalam kurung X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Kemudian print numbers sama dengan number.
kemudian print numbers, kemudian empty sama dengan text, kemudian print kurung MPT sama dengan MPT. Kemudian print Nah, kita coba jalankan programnya. Maka hasilnya akan seperti ini, X 5 sedangkan Y 0 dan MPT itu menghasilkan list kosong, Nah, selanjutnya yaitu expression operator dan precedence atau ekspresi operator dan prioritas. Nah, di sini terdapat beberapa, yaitu pertama operator logika, yaitu not and or atau bukan dan atau. Kemudian operator kesetaraan, yaitu is not, kemudian sama dengan, kemudian terus sama dengan. Kemudian compression operator, yaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian arithmetic operator, yaitu plus, minus, kali, kemudian slash dan persen. Kemudian bitwise operator, yaitu kemudian n, i, Nah, selanjutnya yaitu operator sequence operator atau operator urutan. Nah, Python bergantung pada pengindeksan 0 barisan, sehingga barisan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n1 inklusif. Kemudian Python juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian indeks 1, kemudian menunjukkan elemen terakhir, indeks 2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Kemudian mengiris interval setengah terbuka, contoh data 3:8, menunjukkan urutan berikutnya yang mencakup 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan leksikografis, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya 5
69 lebih besar dari 57 karena entry pada indeks 1. Nah, kemudian operator for set atau operator untuk set yaitu key in S containment check, kemudian key not in S, kemudian S1 sama dengan S2, kemudian S1 sama dengan S2 dan seterusnya. Kemudian operator for dictionary. Operator for dictionary, the key value associated with given key. Kemudian the key sama dengan a value set or reset the value associated with given key. Kemudian del key, remove key and is associated value from dictionary atau menghapus kata kunci. Kemudian key in D containment check, key not in D, D1 sama dengan D2, D1 terus sama dengan D2. Kemudian selanjutnya yaitu operator penugasan yang diperluas atau extended assignment operator. Nah, di sini ada alpha, misalnya sama dengan 1, 2, 3 to analyze for alpha, kemudian beta, alpha extend the original list with 2 more elements, kemudian beta plus sama dengan 45, kemudian beta sama dengan beta plus 6,7, kemudian print alpha will be 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya yaitu operator precedence atau prioritas operator. Nah, di sini yaitu penugasan berantai. Misalnya X sama dengan Y sama dengan 0. Kemudian 1 lebih besar sama dengan X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Nah, ini merupakan operator dari operator prioritas operator, yaitu member akses, simbolnya yaitu X dot member dan seterusnya. Nah, kemudian yaitu aliran kontrol if, while, for, break, dan continue. Nah, misalnya di sini if first condition first body, if second condition second body, if third condition third body, fourth body, while condition body for element in interval body. Nah, di sini a break pernyataan mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat. Kemudian continue pernyataan menyebabkan iterasi saat ini dari badan perulangan berhenti, tetapi lintasan perulangan berikutnya berjalan seperti yang diharapkan.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu function atau fungsi. Nah, istilah fungsi digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dipanggil tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas tersebut, seperti kecil b sama dengan diurutkan data. Istilah metode digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu dengan menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek. Kemudian pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal. Objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi adalah parameter sebenarnya. Fungsi polimorfik lebih dari satu kemungkinan tanda tangan panggilan nilai parameter default. Nah, untuk default parameter atau parameter bawaan def foo a b sama dengan 15, c sama dengan 27. Nah, valid panggilan yang valid yaitu foo 4 12 8. Foo sama foo 4. Kemudian position argumen atau foo 5 akan mengeksekusi foo a sama dengan 5, b sama dengan 20, dan c sama dengan 30. Argumen kata kunci foo sama dengan c sama dengan 5 akan mengeksekusi foo a sama dengan 10, b sama dengan 20, dan c sama dengan 5. Nah, kemudian selanjutnya yaitu input output file atau masukan keluaran berkas. Ini masukan dari keyboard, kemudian keluaran ke konsol print. Penanganan berkas file adalah lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Operasi berikut dapat dilakukan pada file: buka file, membaca file, tulis file, dan tutup file. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya di sini print hello world. Kemudian first time here. X sama dengan input to something. Kemudian print X print X.
Nah, kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Hello world, first time here. Kemudian ini akan something. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini merupakan perintah bawaan dari file kemudian yaitu exception handling atau penanganan pengecualian. Pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi suatu program mengganggu aliran normalnya. Kemudian penanganan pengecualian adalah proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Hal ini mencakup dua tugas utama, yaitu lemparkan pengecualian yang sesuai atau naikkan dan tegaskan, kemudian jalankan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Kecuali memblokir. Nah, kemudian ini adalah contoh dari pengecualian. Kemudian coba kecuali blok. Nah, kode yang mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam blok coba dan gunakan blok kecuali untuk menangani kode jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba implementasikan. txt, kemudian chat io print enable to open the file
print try if sama dengan in forum input your kemudian if and accept value error error print kemudian print your address be positive print invalid respond. Kita coba jalankan. T
hasilnya 25 titik invalid organ invalid transplant enter organ in years 25. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu assert function atau fungsi tegasan. Ini digunakan untuk menegakkan suatu kondisi. Ini menimbulkan pengecualian ketika kondisi tidak terpenuhi. Ekspresi tegaskan atau argumen. Nah, jika pernyataan gagal, Python menggunakan argumen untuk kesalahan pernyataan pengecualian. Nah, selanjutnya yaitu common expression types atau jenis pengecualian umum. Nah, ini adalah beberapa jenis pengecualian umum. Ada exception, attribute error, error, IO error, index error, key error, keyboard interrupt, name error, stop reiteration, type error, value error, dan zero division error. Kemudian selanjutnya yaitu iterator dan generators. Nah, iterator dan generator, sebuah iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Kemudian jika ia adalah sebuah iterator, setiap panggilan ke fungsi bawaan berikutnya I menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Kemudian hentikan iterasi pengecualian dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Sebuah dapat diubah adalah sebuah objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks. Teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python adalah melalui penggunaan generator. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi jika nilai dihitung jika diminta seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada suatu waktu. Nah, ini adalah contoh generator 1 dan contoh generator 2. Kemudian contoh iterator oleh menggunakan perintah iter. Nah, selanjutnya yaitu additional Python conveniences atau kenyamanan Python tambahan. Nah, ekspresi bersyarat if conditional else x2 if n lebih kecil sama dengan 0, parm sama dengan n, else parm n, min n, result for foo parm. Nah, result foo lebih kecil sama dengan 0, else n per 0.
Kemudian sintaks pemahaman menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan pemrosesan rangkaian lainnya. Nah, daftar pemahaman seperti ini. Result for value in iterable if condition. Kemudian sintaks comparison syntax atau sintaks pemahaman lanjutan seperti ini. Ketika for k in range 1 n tambah 1 k for k in range 1 n tambah 1 in range dalam kurung 1 n tambah 1, kemudian k bagi 2 k kali k for k in range dalam kurung 1 n tambah 1. Nah, kemudian generator. Sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Kemudian misalnya untuk menghitung jumlah kotak pertama, sintaks generator total sama dengan sum k dalam rentang 1 n tambah 1 lebih disukai daripada pengguna pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Kemudian mengemas dan membongkar urutan. Nah, pengepakan otomatis. Jika serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma diberikan dalam konteks yang lebih besar, ekspresi tersebut akan diperlukan sebagai satu tupel meskipun tidak ada tanda kurung yang disertakan. Nah, misalnya seperti ini, data 2468 maka nilai tupelnya yaitu dalam kurung 2468. Kemudian salah satu kegunaan umum packing dengan Python adalah kapan mengembalikan bebas nilai dari satu fungsi. Kemudian pembongkaran otomatis mengizinkan seseorang untuk menetapkan serangkaian pengidentifikasi individu ke elemen urutan. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tupel yang dikembalikan oleh suatu fungsi. Nah, sintaks ini juga dapat digunakan dalam konteks program for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Nah, di sini iterable melalui item kamus for k v in mapping items. Kemudian tugas serentak kombinasi pengepakan dan pembongkaran otomatis. Pertukaran nilai, misalnya contoh temp sama dengan j, j sama dengan k, k sama dengan temp, j, k sama dengan kj. Kemudian cakupan dan nama ruang atau scope dan namespace. Nah, proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Setiap kali pengidentifikasi ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan spesifik cakupan. Kemudian penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam apa yang disebut global cakupan. Kemudian penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lokal pada pemanggilan fungsi tersebut. Setiap cakupan berbeda di Python direpresentasikan menggunakan abstrak yang dikenal sebagai ruang nama. Objek kelas 1 adalah contoh tipe yang dapat ditetapkan ke pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi di Python.
Fungsi dan kelas juga diperlukan sebagai objek kelas 1. Kemudian modul. Sebuah modul adalah kumpulan fungsi yang terkait erat dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam suatu program. Kemudian di luar definisi bawaan distribusi Python standar mungkin mencakup puluhan ribu nilai, fungsi, dan kelas lain yang diatur dalam libra tambahan. Kemudian modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file bernama dengan akhiran .py. Definisi tersebut dapat diimpor dari file py lainnya dalam direktori proyek yang sama. Kemudian ini merupakan existing modul. Yang pertama yaitu ada array, kemudian collection, copy, heap, math, host, random, array, sjs, dan time. Nah, itulah penjelasan materi tentang introduction to Python programming. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.